Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan timbal balik yang saling memperkuat, di mana filsafat ilmu memberi landasan teoritis, sementara pendidikan menjadi sarana implementasi praktisnya. Filsafat ilmu berfungsi menentukan arah, nilai, dan dasar logis bagi kurikulum. Filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengamati dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki tujuan, metode, dan objek kajian yang jelas. Melalui filsafat ilmu, pendidikan dipahami bukan hanya sebagai kegiatan yang mengajar, tetapi sebagai proses ilmiah yang mempelajari perkembangan manusia dan cara memperoleh pengetahuan. Selain itu, filsafat ilmu juga memperkuat keilmiahan pendidikan melalui penggunaan penelitian, teori, dan metode yang sistematis, serta dapat diuji kebenarannya. Di sisi lain, filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, seperti moral, etika, tanggung jawab, dan kemanusiaan, sehingga pendidikan tidak hanya mencerdaskan peserta didik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan dapat bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan, tetapi juga mendorong manusia untuk berpikir kritis, reflektif, dan bijaksana dalam memahami kehidupan. Melalui proses pendidikan, peserta didik diajak mencari kebenaran, memahami hakikat ilmu, serta mempertimbangkan nilai moral dan etika dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan filsafat ilmu yang mengkaji dasar, metode, dan manfaat ilmu bagi manusia. Selain itu, pendidikan yang bermakna mampu melahirkan pemikiran-pemikiran baru, penelitian, dan inovasi yang terus mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan dan filsafat ilmu saling berkaitan dalam membentuk manusia yang cerdas, kritis, dan berkarakter. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis karena membantu membedah berbagai persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, filsafat ilmu mengkaji hakikat pendidikan seperti hakikat manusia, belajar, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Secara epistemologi, filsafat ilmu menjelaskan bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, dikembangkan, dan dibuktikan kebenarannya melalui metode ilmiah, penelitian, serta pengalaman belajar. Sementara itu, secara aksiologis, filsafat ilmu membahas nilai dan manfaat pendidikan bagi kehidupan manusia, termasuk aspek moral, etika, dan karakter. Dengan ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu mampu membantu memahami, menganalisis, dan mencari solusi terhadap berbagai masalah pendidikan secara lebih kritis, sistematis, dan menyeluruh. Yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Dalam praktek pendidikan dapat dilihat dalam penyusunan kurikulum, misalnya pada penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya. Hal ini menunjukkan kajian ontologis tentang hakikat peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki potensi berbeda. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi, eksperimen. Penerapan ini berkaitan dengan epistemologi karena menekankan bagaimana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan berpikir kritis. Sedangkan kebijakan pendidikan sekolah tidak hanya menekankan nilai akademik, tetapi juga pendidikan karakter seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Hal tersebut merupakan penerapan aksiologi karena pendidikan diarahkan memberi manfaat dan membentuk manusia yang bermoral serta berguna bagi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.